Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa 'adan nara liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahi ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwata illa billah. Di antara tanda hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang senantiasa menghabiskan waktunya sekaligus mempersiapkan dirinya untuk masa yang akan datang. Masih terbentang jauh di hadapan kita sebelum kita pulang ke negeri akhirat, negeri yang paling indah bagi orang yang beriman dan negeri yang sangat menyengsarakan bagi mereka yang kufur kepada Allah. Wa bi anna marji'al mu'minina li jinani wa bi anna marji'al kafirina li jahannamu. Sungguh tempat kembalinya orang-orang yang beriman adalah surganya Allah, sebaik-baiknya tempat yang tidak akan pernah keindahannya terbayang dengan akal, tidak akan pernah terprediksi dengan hati, saking indahnya tempat itu. Dan seburuk-buruknya tempat kembali orang yang kufur kepada Allah adalah azab neraka jahanamnya. Dan kita pun tidak akan pernah mampu untuk membayangkan bagaimana sangat pedihnya, sangat menakutkannya dan sangat menyeramkan itu azab neraka itu. Di dalam sebuah hadis diterangkan, inna ahwana adzaban yaumal qiyamati la rajulun yudau fi akhmasi qadamai yagli minhuma dimaguhu. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang menyia-nyiakan waktu ketika hidupnya, yang senantiasa bermaksiat kepada Zat yang Maha Kuasa. Yang paling ringan saja adalah Allah kenakan bara api neraka itu ke telapak kakinya, yagli minhuma dimaguhu, kemudian mendidihlah dimag itu otak. Jadi kita tidak akan mampu membayangkan berapa derajat Celcius itu panasnya ya api neraka. Kena ke telapak kaki baraknya, tapi yang duluan mendidih itu kepala, dimag, otak mendidih. Makanya kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan kesempatan hidup di akhir zaman, ini dikatakan akhir zaman karena di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, tanda-tanda kiamah sugro itu yang paling menakutkan bukan terjadi bencana alam. Yang paling menakutkan itu adalah diangkatnya ilmu melalui para ulama. Jadi kalau sudah banyak para ulama yang wafat, nah ini merupakan satu kekhawatiran bagi kita, bagi generasi yang akan datang.
Kalaulah sumber ilmunya sudah diambil oleh Allah, maka ini tanda-tanda kehancuran di akhir zaman, sehingga timbul berbagai macam fitnah, doharul fitan. Kalau sudah tidak ada ulama yang mulia yang dekat dengan Allah, mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama ini adalah gelapnya dunia, meninggalnya dunia. Dunia itu sudah nggak ada ruhnya kalau tidak ada ulama. Guru kita yang mulia ya Al-Maghfur Abah Uci, yang terkenal juga beliau sebagai salah satu ulama yang sangat luar biasa di kota Banten sana, dan banyak lagi para ulama-ulama besar, termasuk guru-guru kami yang ada di Bandung, di Cianjur, di Tasik, Sukabumi, ya, itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi setelah para ulama diambil, doharul fitan, itu nanti akan terjadi berbagai macam fitnah, dan yang tinggal nanti adalah ulama-ulama yang tidak peduli lagi dengan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga disebutkan idza doharul fitan wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Jadi kalau saja fitnah ini sudah banyak, berbagai macam fitnah, fitnah agama ya, fitnah akidah yang paling utama tuh, fitnah agama itu fitnah akidah. Sekarang kan manusia di akhir zaman sudah aneh-aneh saja, bahkan dengan perkara yang mungkin di luar nalar saja sudah banyak yang melakukan. Mungkin ini perlu juga disampaikan, yang lagi ngetren-ngetrennya sekarang yang namanya itu apa, boneka arwah tuh ya. Ibu-ibu tahu Bu? Tahu ya. Jangan sampai kita ketipu sama orang burung, kabobodo kuno gelo kata orang Sunda. Kenapa? Ya kenapa enggak ngurus anak yatim, ngadopsi anak yatim ya. Jangan seperti itu. Jadi di akhir zaman ini sudah banyak akal kita pun enggak berfungsi bagi orang-orang yang pintar. Makanya di dalam agama yang pintar mah yang takwa. Aqyasul kaisit tuko, secerdas-cerdasnya manusia itu adalah mereka yang bertakwa. Karena yang bertakwa itu tidak akan kehabisan solusi. Dan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang tidak ya lepas daripada selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun mereka berada senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu orang yang bertakwa itu akan dikasih solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih makhraj. Makhraj ini solusi, jalan keluar atas segala permasalahan hidup yang dihadapi. Sekarang kan berbagai macam permasalahan hidup, sangat luar biasa. Kemudian juga dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, nanti juga akan terjadi ya di akhir zaman ini murahnya nyawa. Jadi nyawa manusia itu murah sekali, lebih murah daripada nyawa ayam. Ya terjadi pembunuhan, terjadi berbagai macam ya keributan yang mungkin sangat memalukan dan memilukan. Oleh sebab itu tidak ada solusi yang terbaik bagi kita. Mari kita sama-sama manfaatkan umur ini hanya untuk berbakti kepada Allah. Entah esok atau lusa kita akan kembali, kita akan dikafankan, kita akan dimandikan, diusung dengan keranda masuk ke liang lahat. Ya kita nggak tahu apa esok apa lusa. Oleh sebab itu persiapkan istidadul yaumir rahil. Perjalanan kita masih ada yang disebut dengan alam kubur, alam barzakh sana. Masih ada yang disebut alam ba'ats, hari kebangkitan. Masih ada yang disebut dengan alam mahsyar, ya, dikumpulkan seluruh umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai terakhir ya kiamat. Kemudian nanti ada alam waqif, masa menunggu peradilan Allah. Ada alam mizan, masa diadili kita, ditimbang amal soleh kita. Kemudian ada alam syirat, nanti kita akan
melewati jembatan, ya, yang bahagia insya Allah selamat, yang celaka ya jatuh. Kemudian nanti terakhir adalah alam akhirat. Makanya bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan salah satu hamba Allah yang akan selalu mendapatkan barokah di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah adalah diantaranya wahuduru majalisiz zikri, mereka yang selalu hadir di majelis zikir. Karena di majelis zikir itu, di situ ada pertolongan Allah, di situ ada kasih sayang Allah, di situ ada ya kemuliaan yang Allah karuniakan di majelis itu. Mudah-mudahan majelis zikir kita di subuh yang barokah, subuh yang mulia ini menjadi salah satu waktu yang ba'da subuh ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan dicatat oleh Allah bahwa semua yang hadir saat ini adalah sebagai ahli surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir ya kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, mari ya kita sama-sama makmurkan masjid yang kita cintai ini. Ini kendaraan kita yang terbaik. Insya Allah kalau di sini pengajian-pengajian ya dijaga dengan baik, dimakmurkan, karena masjid ini enggak lepas daripada yang namanya idaroh, imaroh, riayah. Bagaimana kita menghidupkan masjid ini dengan majelis ilmu yang meramaikan dengan berjamaah, kemudian juga dengan jamaah ini kan kita selalu terikat yang namanya tali silaturahim. Man ahabba ayyabsutolahu fi rizkihi wa ayung sa'alahu fi athari falyasi rahimah. Barang siapa yang ingin barokah rizkinya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, maka harus rajin-rajin silaturahim. Bapak-bapak insya Allah yang tidak ada kebutuhan menjaga sholat 5 waktu berjamaah, ini nanti akan terasa oleh kita. Keberkahan, kebersamaan, kemuliaan akan terasa. Karena dalam satu hari satu malam kita 5 kali bertemu. Bayangkan di sini ya, bersujud, ruku, menghadap kepada Allah. Tidak ada ibadah yang menjadi sumber ketenangan baik secara fisik maupun secara ruhani kecuali sholat. Jadi bagi orang yang beriman, sholat ini sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan, sumber ketenangan, sumber kesucian jiwa. As-sholat tuhratul lil qulub min adnasi dunub wastiftahun libabil guyub. Jadi sholat yang dilaksanakan dengan baik dan benar, rukun syarat yang sempurna, khusyuknya ya ada. Nah ini yang akan membawa kepada kesucian jiwa. Dan kesucian jiwa ini akan menjadi tolak ukur kemuliaan akhlak. Makin bersih jiwa kita, makin suci batin kita, maka makin mulia akhlak kita. Kalau akhlak sudah mulia, maka akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Kita menjaga akhlak di dalam keluarga, keluarga itu akan menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Kita menjaga akhlak dalam bertetangga, maka dalam proses bertetangga itu, bersosialisasi kita, itu kampung akan disebut qaryah thayyibah, kampung yang baik. Makanya bagi para ahli pengajian, ya kalau kita mau merenung sejenak, tidak usah muluk-muluk hasil ngaji itu apa gitu ya, ya jelas itu yang pertama adalah sholat. Namun dalam sebuah hadis diterangkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ini sumber ketenangan. Siapa yang beriman kepada Allah ya dan hari akhir, hasil dari ibadahnya kepada Allah akan mendatangkan kemuliaan. Salah satu kemuliaan yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah fal yukrim jarohu, suka memuliakan tetangga. Subhanallah ya, ini sederhana tapi hebat. Jadi kita kunci mulut kita dari berbagai macam fitnah, gibah, namimah, muliakan tetangga kita. Salah satu kemuliaan yang Allah turunkan kepada kita adalah kepada orang-orang yang suka memuliakan tetangga, ngajak ngaji, ngajak berjamaah, ngajak sodakoh dan lain-lain. Nah ini adalah
hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan. Muliakan. Kita punya catatan. Hari ini berapa orang yang kita muliakan, berapa orang yang kita bahagiakan. Berarti kalau memuliakan tetangga harus menutup aib-aibnya. Ya, kita jangan sampai membuka aib tetangga kita. Kita saling memuliakan, kita tutup ya keburukan, kejelekan para tetangga kita dengan apa? Tentu dengan amal soleh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang bisa disampaikan, tahun ini adalah 2022. Mudah-mudahan di tahun baru ini bagi kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah taat kepada Allah, menjaga sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, menjaga keberkahan hidup dengan saling menyayangi antara kita, keluarga, sahabat, tetangga, sanak famili, bahkan mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan juga kepada jemaah yang dimuliakan Allah, mohon juga doanya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi COVID, walaupun mungkin masih suasana corona, ya kami dari keluarga besar Pondok Pesantren Miftahur Rabbani mohon dukungan dan doanya juga. Sudah memulai seminggu yang lalu kita meletakkan batu pertama untuk asrama putri. Insyaallah bagi kita berjaya di saat corona, ya tetap bangkit di saat COVID gitu. Jadi jangan putus asa. Walaupun kondisi seperti ini, ayo kita terus pertahankan benteng yang terhebat bagi umat Islam di akhir zaman, pesantren. Insyaallah pesantren kita diawasi oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita. Jadi berkait ya secara musalsal, secara sanad juga kepada guru-guru kita yang nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benteng pertahanan yang terbaik di akhir zaman insyaallah, pesantren. Tapi juga hati-hati kita memasukkan anak-anak kita, putra-putri kita ke pesantren. Yang pertama adalah masalah akidahnya. Ya, yang kedua tentunya saja harus berbasis ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang paling penting, sebab kita juga di akhir zaman banyak fitnah. Ya, pesantren-pesantren banyak fitnah juga. Makanya insya Allah kita selalu menghadirkan guru-guru yang mulia, para kiai, agar kita juga tidak lepas kendali. Walaupun satu gerbong, kadang-kadang kan ada aja yang nakal itu. Ya, di kereta juga ada aja yang nakal. Makanya kita sama-sama terus mendekatkan diri kepada Allah dengan membentengi umat ini melalui ya pesantren. Ya, pesantren ini adalah salah satu benteng yang sangat luar biasa untuk mencetak generasi terbaik di masa yang akan datang. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Karena suksesnya pemuda kita, suksesnya para remaja kita yaitu dengan ilmu dan ketakwaan. Dan tempat untuk menuntut ilmu dan meningkatkan ketakwaan adalah pesantren. Sejelek-jeleknya di pesantren ngaji tiap hari. Sejelek-jeleknya di pesantren sholat tidak ditinggalkan. Ninggalin sholat mah dilempar ke empang, kan gitu ya. Makanya insya Allah mohon doanya barokah ini jemaah Anggrek Sari ini sangat luar biasa. Ustaz ucapkan terima kasih, sekaligus kita bacakan surah Al-Fatihah untuk para bunda, bapak-bapak yang telah mendermakan sebagian rezekinya di jalan Allah, terutama adalah untuk menempelkan semen besi dan lain sebagainya di pondok pesantren yang putri ini, asrama putri ini. Insya Allah semoga Allah barokahkan rezekinya, Allah sehatkan dohir dan batinnya, Allah panjangkan umurnya di dalam taat dan dijauhkan dari berbagai macam bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Suratul Mustaqim, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa juga kita sama-sama kirimkan surah Al-Fatihah kepada para orang tua kita, bapak, emak kita yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Dengan keberkahan kemuliaan surah Al-Fatihah ini, mereka yang sudah mendahului kita semoga dibahagiakan di alam kuburnya, dimuliakan oleh Allah, berada dalam taman-taman sorganya,
yang masih hidup dijaga kesehatannya, di husnul khotimahkan wafatnya. Ya Allah ya Rabbana Karim, sampaikanlah keberkahan kemuliaan surah Al-Fatihah ini untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, ataupun mungkin ya ada orang yang terkhilaf dan mungkin pernah jahat, pernah fitnah, pernah zolim. Semoga Allah karuniakan kepadanya hidayah agar kehidupan ini berkah kembali. Allahumma gfirlana wali walidina warhamhum kamar. Tumana khususon, silahkan sebutkan nama orang tuanya atau kakek nenek kita yang kita tahu ya, dengan menyebut namanya, insya Allah ini menjadi penguat atas doa yang kita sampaikan. Allahumma nasib. Kiai Haji Mahpun Masyaallah, Kiai Haji yang Haji Masduki Wasemanayah juga Khalidin Samsudin Kamaluddin Masyaallah yang jago Raden Arya Wiratan udah tarsakun Maulana Mangsuruddin Wasemanayah Abu Ali wa Mufakir saya Khalidin Wasemanayah Nuhun Raden Syarif Hidayatullah nafa'nu bi ulumihim wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir juga kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah, terutama untuk para guru-guru kita yang mulia, para pembimbing umat, ulama-ulama yang ikhlas, para habaib yang sangat mencintai daripada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ya senantiasa diberikan kekuatan untuk menyampaikan bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Dan dengan senantiasa kita mendoakan guru-guru kita, Allah berikan kekuatan kepada kita sekaligus kecerdasan ya di dalam memilih satu perkara yang membingungkan. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa batila warzuqna ijtinabah. Ditunjukkan kepada kita yang benar itu adalah benar dan mampu mengikutinya, yang salah juga adalah salah dan mampu kita untuk menjauhinya. Ya Allah, sampaikanlah barokah karomah surah Al-Fatihah ini untuk para guru-guru kami, untuk para ulama kami, untuk para pembimbing kami, untuk para murabi kami ya Allah. Allahumma nas'alukal ijabah wal barakah wal manfaah wal masah wal jaza wal wasilah. Wasilah tali qodoi hawa ijina walidaf'i balaina walirifati darajatina wali solahati duriyatina khususan habiban. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakirul muwahhidin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'adin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada para pembela agamamu, para pembela syariatmu ya Allah. Berikanlah kemuliaan, berikanlah penjagaan kepada mereka semuanya ya Allah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, karuniakan kekuatan iman, Islam dan ihsan kepada kami ya Allah. Di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, karuniakan kepada kami, keluarga kami,
putra-putri kami, sanak famili kami, kekuatan iman, Islam dan ihsan ya Allah. Nas'alukal ijabah wal barokah bi barakatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangqala la ilaha illallah famaddaha bi ta'zimi hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair." Seorang hamba Allah yang dengan ikhlas mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah dengan memanjangkan lamnya, mad ta'zim la ilaha illallah, maka Allah akan hapuskan daripadanya 4.000 dosa-dosa yang besar. Semoga dengan kita mengucapkan kalimah thayyibah dengan penuh rasa cinta dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan tangan dan kaki kita, dengan mulut kita, bahkan hati yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui segala keburukan dan kejelekan kita. Kita sama-sama ucapkan kalimat ini dengan penuh perasaan, dengan penuh kerinduan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan di alam rasa kita, rasa yang timbul dari jiwa yang mendalam, menanamkan kalimah thayyibah, kalimah yang akan menjadi kuncinya surganya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang menguasai alam jagat raya ini, yang menghidupkan kami, yang mewafatkan kami, yang memberikan rizki setiap detiknya kepada kami ya Allah, yang memberikan nikmat setiap saatnya kepada kami ya Allah. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, hamba ini adalah titipan-Mu ya Allah. Tubuh ini adalah titipan-Mu ya Allah. Mata kami adalah titipan-Mu ya Allah. Telinga kami juga adalah titipan-Mu ya Allah. Mulut kami juga adalah titipan-Mu ya Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban satu saat nanti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Ya Allah, jangan bebani kami dengan maksiat yang kami lakukan tanpa Engkau berikan tempat kepada kami dan waktu kepada kami untuk bertobat kepadamu ya Allah. Hamba ini adalah hamba yang fakir, hamba yang dhaif, yang senantiasa jatuh kepada kekufuran, yang senantiasa bergelimang kemaksiatan. Maafkan kami dan ampuni kami. Jangan hinakan kami dengan kebodohan kami. Jangan hinakan kami dengan keburukan kami, kecuali Kau berikan waktu untuk bertobat kepada kami ya Allah. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Rahman. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dari yang mulai kami kenal sampai yang tidak kami kenal, dari mulai yang dekat dengan kami bahkan juga yang jauh secara fisik, dari mulai yang membantu kami sampai yang menghina kami. Maafkan dan ampunkan dosa-dosanya ya Allah, maafkan dan ampunkan segala kehilapannya ya Allah, maafkan dan ampunkan segala kelalaiannya ya Allah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang dolim ya Allah. Dolim mata kami, dolim telinga kami, dolim tangan dan kaki kami, dolimnya kolbu kami dipenuhi dengan keburukan dan kejelekan. Kami dolim ya Allah. Ya Allah, ampunkan kezoliman kami, segala kezoliman kami, baik yang fisik ataupun mungkin yang ruhani. Maafkan dan ampunkan kami ya Allah. Ha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung kami, Engkaulah sebaik-baiknya penolong kami. Lindungi kami, keluarga kami, sahabat tetangga kami. Tolonglah kami ya Allah dari berbagai macam kesulitan hidup yang kami hadapi, dari berbagai macam fitnah yang merajalela, dari berbagai macam keburukan, berbagai macam kejelekan, berbagai macam fitnah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbi malam yajal hasbi, wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, begitu dolimnya kami ya Allah kepada diri kami, kepada saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami, bahkan kepada orang yang tidak kenal dengan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, maka kami termasuk hamba-Mu yang rugi ya Allah. Taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
sayangi kami ya Allah, kasihi kami ya Allah, ya ilahal Allah. Allah ya Rahman, irhamna ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Latif, ya Allah ya Latif falam yazal ultuf bina fi man nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal muslimin ya Latif, ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla asir, li anna kulla asir yasirun alaika ya Allah. Wahidat yang maha lembut, wahidat yang maha memudahkan segala sesuatu yang sulit, mudahkan kepada kami segala kesulitan itu ya Allah, karena bagi Engkau tidak ada yang sulit, semuanya adalah mudah ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Hafid ya Salam ya Hafid ya Salam ya Hafid, jagalah kami ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan sahabat dan tetangga kami ya Allah, selamatkan para ulama kami, selamatkan para habaib kami ya Allah, khususon Habibana Rizik bin Syihab, khususon Habibana Habar Bisun. Allahumma ansurhum ya Allah nasran aziza, Allahumma ansur ya Allah ya Hafid ya Salam ya Hafid ya Salam ya Fattah ya Razak, bukakan pintu rizki yang halal kepada kami, rizki yang akan membawa kuatnya taat kepadamu ya Allah, makanan minuman yang mendatangkan keistiqomahan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Bukakan pintu rizki yang halal kepada kami ya Allah. Hamba-hambamu yang mulia yang hadir di waktu yang barokah ini, mudahkan dan lancarkan di dalam mencari rizkinya ya Allah. Jauhkan dari berbagai macam kesulitan dan fitnah di dalam mencari rizki, mencari nafkah untuk keluarganya ya Allah. Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban bighairi ta'abin wala masyaqqatin wala doirin, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Razaq ya Nur ya Hadi, Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika ya Allah, kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, sebagaimana Engkau sinari bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya ya Allah. Ya Nur ya Hadi ya Nur ya Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma ya'lamu hawaijas sa'ilin ya Allah, abdi nas'alu ya Allah, as'al bijahi bismillahirrahmanirrahim dihajati ya Allah. Itu barokah bismillah ya Allah, barokah bismillah ya Allah, abil baku barokah bismillah ya Allah, ya mayyalam wa jasa.
Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum alladzi mala'at 'azamatuhu samawati wal arda wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa anas lahul wujuh wa khada'at lahur riqab wa khasya'at lahul absar wa wajilatil qulub min khasyatihi wa darafat antu salatu sallima ala sayyid wa alaihi wa taqdi lana hajatina ya Allah ikdi Allah majal umatah walihat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ma ya'lamu hawaija sa'ilin Allahumma ya Salli ala Ahmad sallallahu Allahumma ya Salli ala Muhammad Syir Allah kun dan kun sifat kun nama kun asma kun payakun masya Allah ajibna Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Nabi salam alaika Salam alaika ya Rasulullah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum ya imam al-muttaqin ya Assalamualaikum ya imam al-mujahidin ya Rasulullah ya Sayyidi ya Munun kemuliaan ku agungna Rasul Munun keberkahan ku agungna jeung Rasul ya Allah ya Allah bihaqi bismillahirrahmanirrahim wasilah barokah ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika ya Nabi Salam Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi Khud biadik walatilatil Allahumma sahibul Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Subhanallah Maha suci Engkau ya Allah Segala puji hanyalah milik-Mu yang telah mengaruniakan keberkahan kepada kami di subuh yang mulia ini, subuh yang barokah ini ya Allah. Dengan cinta dan kasih sayang-Mu kami bisa berkumpul di waktu yang penuh ampunan ini ya Allah. Wala walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah rabbal baraya ya Allah ya
واغفر لنا ذنوبنا واغفر أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Syurata min syurata Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa dhuhrina Muhammad Wasallim warja'allahu tabaraka wa ta'ala Quli ashabi rasulillahi ajmain amin Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar Wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar Wa alil athar wa ashabil akhyar Adada ni'amillahi wa ibdalih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u an-nasikhra wal a'da wa tusallimuna biha ya Allah min jamil amrad min jami'il amrad min jamil amrad wal gola wal bala wa ala ali wa sallim Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ummahatina wa liman syaikhina wa li ikhwanina ya Allah tiada yang senantiasa kami pinta di saat-saat yang mulia ini di waktu yang penuh ampunan ini kecuali mohon ampunnya hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, wahidat yang maha pengasih, wahidat yang maha penyayang. Dengan kasih sayangmu limpahkan ampunanmu kepada kami semua yang hadir saat ini ya Allah. Maafkan segala kehilapan dan kesalahan kami, segala kebodohan kami, segala kelemahan kami, segala bukan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, tataplah wajah kami yang berlumur dengan dosa ini ya Allah. Ilahana tawajjahna ilaika bitaubatin. Hanya kepadamu kami bertobat, hanya kepadamu kami mohon ampunan ya Allah. Ya Allah, begitu banyaknya dosa-dosa dan kekhilapan yang kami lakukan. Dengan mata kami, dengan telinga kami, dengan tangan dan kaki kami, bahkan hati kami yang tersembunyi. Engkau maha tahu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampunkan dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami ya Allah. Yang sampai saat ini kami belum bisa berbakti dengan sungguh kepadanya. Yang sampai saat ini kami belum bisa menyenangkan dan membahagiakannya. Keburu mereka engkau panggil, bahagiakan di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala kehilapannya. Jikalau selama hidupnya dulu di saat kami kecil pernah mengambil hak orang lain karena begitu sayang dan cintanya kepada kami, kepada keluarga kami, maafkan dan ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Terutama adalah dosa-dosa kami kepadanya. Saat ini kami hanya mampu membayangkan wajahnya yang mulia, senyumnya yang tulus dari kedua orang tua kami. Ya Allah, pertemukan kembali kami semua hamba-Mu
yang hadir saat ini dengan para orang tua kami di dalam surgamu yang abadi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, setelah Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami yang mulia, para ulama kami, para penuntun kami dalam syariat agamamu ya Allah. Berikan kepada kami kabul ijabah doa ya Allah. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rezeki kami hanya dengan yang halal ya Allah, tidak selain itu. Jangan ada makanan dan minuman yang masuk ke perut kami dari perkara yang haram, dari perkara yang subhat, perkara yang akan mencelakakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat ya Allah, jauhkan dari kami berbagai macam bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah di akhir zaman ini ya Allah. Teguhkan akidah kami, teguhkan keimanan kami, teguhkan kami dalam beramal syariatmu ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ya rafi'ad darajat, semua hambamu yang hadir saat ini angkat derajatnya ya Allah kepada derajat termulia di sisimu ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, dan karuniakan kepada kami ya Allah sehat dohir kami, sehat batin kami dalam mengoptimalkan ibadah kami hanya kepadamu ya Allah. Sehatkan dohir dan batin kami, jauhkan kami di berbagai macam wabah, jauhkan kami di berbagai macam penyakit yang akan menghinakan kami baik dunia terlebih kelak di akhirat. Allahumma ya mujibah da'wat, dan takdirkan satu saat kami ya Allah berikan kesempatan kembali kepada kami untuk bertawaf di Ka'bahmu yang suci, berziarah ke makom Nabimu yang mulia karena cinta dan kerinduan hamba-hambamu yang mulia yang hadir saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Allahumma ya Arhamar Rahimin, dan tanamkan dalam kolbu kami kasih sayang dan senantiasa saling menyayangi di antara kami, sahabat dan saudara kami ya Allah. Allahumma ansurna nasron ajija, berikan pertolongan kepada kami, pertolongan kepada keluarga kami, pertolongan kepada para ulama kami, kepada para habaib kami, kepada guru-guru kami ya Allah, kepada sahabat-sahabat kami yang berjuang di jalan yang Kau muliakan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka ya Allah, berikan pertolongan kepada guru-guru kami ya Allah, berikan pertolongan wabil khusus Allahumma ansurna nasran azizah ya Allah. Allahumma ansur yuyusal muslimin wa asakirul muwahhidin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'adin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang hanya takut kepadamu ya Allah. Jauhkan kepada kami para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang senantiasa maksiat kepadamu. Jauhkan daripada kami ya Allah, dan dekatkan kami dengan para pemimpin yang hanya dekat denganmu dan dekat dengan Rasulmu ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.